Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Berkenaan dari ini saya akan melaksanakan definisi tentang wawasan dan pengalaman terkait dengan budaya positif sesuai dengan materi yang sudah saya dapatkan pada pendidikan untuk wira sampai pada modul 1C. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan dari ini adalah yang pertama tradisional belajar, kemudian ada budaya positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kognitif guru, ketiga restitusi. Mungkin tidak sedetail apa yang berkaitan nanti yang poin-poin pentingnya saja karena mungkin waktunya nanti tidak. Dan mulai dari perubahan paradigma belajar dengan filosofi pemikiran Diajar Dewantoro. Bapak Ibu, menurut Diajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau di ada teori mengatakan bahwa anak itu berkitab tabula rasa. Jadi terlahir seperti hanya kertas kosong, tapi menurut Diajar Dewantoro tidak. Jadi anak terlahir itu bagikan kertas yang sudah ada goresan-goresan tipisnya. Tugas guru adalah menebalkan goresan tersebut itu sehingga dikatakan sebuah kodrat. Nah, kodrat ini sendiri adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah tentunya kebutuhan anak yang terlahir di daerah pegunungan akan berbeda dengan anak yang terlahir di daerah pantai. Itu adalah kita menuntut sesuai kodratnya seperti itu. Dengan tujuan agar mereka mencapai kebahagiaan, ini yang tujuan utama adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lanjut. Jika Bapak Ibu melihat gambar ini, apa yang terpikir dari Bapak Ibu? Biarlah mungkin ini ada gambar orang yang sudah menyiram, ada Pak Tani atau Bu Tani sedang menanam pagi. Kira-kira kaitannya dengan pendidikan apa? Ya terakhir. Sampai isinya ada jagung. Dalam pendidikan itu, bagaimana optimal yang ada atau mengoptimalkan yang ada menjadi tujuan dengan sesuai dengan sesuai dengan bahasa-bahasanya. Kita tidak mengajari yang tidak, tapi mengoptimalkan pada jadi tugas gue adalah sebagai seorang petani. Ketika anak itu adalah sebuah bibit padi, ya petani hanya bisa menumbuhkan dan menyuburkan itu dengan cara mungkin tanahnya digemburkan, mungkin hamanya dihilangkan, gulmanya dihilangkan. Tapi apakah petani bisa merubah bibit tadi menjadi sebuah jagung? Itulah bumbu. Jadi anak yang datang ke sini itu sudah punya kodrat sendiri, dia akan jadi sebenarnya itu sebenarnya sudah punya kodrat. Kita tidak bisa merubah kodrat itu. Yang ada adalah kita menuntunnya agar dia menemukan kodratnya itu. Itu adalah filosofi pendidikan menurut Diajar Dewantoro. Maka karena kita hanya sekedar menuntun, ini adalah sebuah permainan coba dan buka. Kegiatan ini dilakukan secara pasangan atau individu mungkin dengan tangan kanan dan tangan kiri boleh. Tugas perannya adalah mungkin tangan kiri menggenggam, bayangkan bahwa di tangan kirinya ada satu yang berharga yang harus kamu lindungi. Sedangkan tangan yang lain atau orang lain adalah sebagai B, perannya adalah mencoba membukanya. Boleh dengan cara
membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepadanya. Jadi dia mau membuka barang berharganya. Coba dipraktekkan. Di sini mencoba untuk mempertahankan agar ini tidak terbuka, dan satu lagi mencoba untuk membukanya. Atau orang lain. Ya. Kalau orang lain misalnya berarti tangannya gagal karena dia punya sesuatu yang berharga, upaya mencoba membukanya dengan berbagai cara, boleh menghardik, membujuk, bahkan nawari iming-iming. Atau buka toh? Nah, ini boleh. Pasangan baru bisa. Ya. Ini kan malah konsepnya dari kita. Nah, di sebelah sana memang. Coba dipraktekkan. Bagaimana kita akan juga bagaimana caranya coba membantu. Dia harus sedikit menjadi. Saya punya Ya. Dari permainan ini kita belajar. Kesediaannya, mari kita jalannya dulu. Apakah Anda buka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa Anda tidak membuka? Saya ini banyak membuka. Yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? menutup maksudnya. Maksudnya tadi kan yang pertama membuka. Yang buka kamu kenapa membukanya kan? Sekarang kalau kamu menutup, alasannya tadi karena ini adalah berharga. Atau mungkin jangan-jangan bisa kira lah mobil di pel misalnya. Bisa jadi kan? Yang ketiga dalam ini sebenarnya siapa yang memberi kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri kan. Artinya yang memiliki kontrol terhadap seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya. Jika ini dibiarkan murid, yang berhak mengontrol murid itu adalah ya diri murid itu sendiri, bukan gurunya. Makanya untuk membuka kontrol itu perlu diciptakan sebuah budaya disiplin agar kalian itu bisa mengontrol dirinya. Lantas apa itu disiplin? Kira-kira ketika mendengar kata disiplin apa? Ketika mendengar kata disiplin apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Patuh aturan. Berarti tepat waktu. Terutama mungkin ketika mendengar kata disiplin berarti Ya, mengikuti aturan ya. betul. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, aturan dan potongan pada peraturan. Ya, itu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Ketika dia tidak taat aturan, maka harus Padahal sebenarnya Bapak Ibu, disiplin tidak sama dengan hukuman. Disiplin disiplin itu tidak sama dengan hukuman ternyata. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif paling terakhir. Tadi alternatif paling terakhir dan bila perlu tidak usah digunakan sama sekali. Karena ada langkah lain yang harus kita tempuh sebelum kita memberi sebuah hukuman. Oke, lanjut. Coba kita jawab. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Punya pengalaman karena untuk kemudian ada disiplin? Karena terpaksa, banyak anak yang kita warga terpaksa yang ingat Budirna. Ketika disiplin, ketika tidak berbenah, tidak kan? Berarti hukuman tidak bisa mendisiplinkan siswa. Lanjut. Apakah hukuman positif bisa mendisiplinkan siswa? Bisa, terlambat. Kamu sholat duha. Kira-kira bisa? Jauh ini masih ada beberapa kasus yang
Bisa. Masih mengulangi. Logikanya begini, kalau hukuman positif itu bisa mendisiplinkan siswa, ketika anak terlambat disuruh sholat duha, anak lebih memilih terlambat atau tidak terlambat kemudian masuk kelas. Daripada setelah, oke. Kemudian penghabisan berikutnya, misal jika anak terlambat maka disuruh membuat satu visi. Positif itu ini benar. Walaupun ada restoran tertentu dan merupakan otomatis karena buat-buatan. Ya, betul. Tapi kan membuat puisi itu hal yang positif. Ya. Ketika dia terlambat kemudian membuat puisi atau menuliskan sebuah puisi, maka indikatornya adalah anak itu punya puisi banyak jika dia sering terlambat. Ini suatu hal yang benar atau salah ini? Kita apresiasi pada si A karena dia sering terlambat, dia menjadi banyak puisinya. Kan yo tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang kita yakini kan? Ya, itu gini. Kita lanjut lagi. Apakah penghargaan bisa mendisiplinkan siswa? Bisa. Semisal pengalaman, ada pengalaman? Oke, berarti. Saya kan tidak kesepakatan dengan anak. Setiap anak bisa menjawab, kalau menjawab benar, saya kasih dia nilai atau ujian. Tapi kalau tidak mengerjakan soal, saya menyuruh anak mengerjakan 2 kali. Karena saya katakan itu anak yang mengerjakan PR dan 2 kali, besoknya tetap sama seperti itu. Tetapi dari anak yang saya kasih nilai bagus, malah menjawab soal dan itu nilai bagus. Jadi, benar jawabannya. Pengalaman karena diberi nilai kemudian dia mengerjakan. Seandainya penghargaan itu hilang, kira-kira anak masih seperti yang tadi ada keywordnya nggak? Ini kan yang namanya disiplin itu harus dalam diri kan, tidak ada. Ini yang kemarin saya ketika mempelajari mobil sempat tertampar saya. Iya, karena saya itu memang begini pengalamannya. Ketika anak saya naik ke jilid ikonnya atau jilid nasinya, maka akan saya beri hadiah. Demikian betul. Tapi pada suatu ketika dia naik jilid dan saya tidak punya uang, akhirnya saya tidak mampu memberikan dia hadiah, dan dia merengek dan menangis. Artinya motivasinya kan bukan dari jadi kemarin ketika bahas ilmuwan itu hanya membahas 3 soal ini 1 jam lebih jadi kita sepakat bahwa hukuman bisa menunjukkan siswa, tidak sepakat. Apakah hukuman positif bisa menunjukkan siswa? Tidak sepakat ya, karena sudah ada gambarannya kan. Apakah penghargaan bisa menunjukkan siswa? Karena itu masih ada dorongan dari luar bukan dari dalam. Kemudian yang bisa mendisiplinkan siswa bagaimana? Ini harus ada pola disiplin positif di dalam. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi menurut Diajar Dewantara maupun dari dosen dan tokoh psikolog ternama, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi yang dikatakan disiplin adalah ada kontrol dari dalam dirinya untuk mencapai sebuah tujuan yang baru. Itu baru dikatakan disiplin. Anak datang terlambat, tidak terlambat itu karena dia sadar bahwa terlambat itu merugikan dirinya, itu baru dinamakan disiplin. Tapi kalau anak tidak terlambat karena takut kalau nanti dipoin atau dihukum, berarti belum ada kesadaran dalam diri. Itu belum dikatakan disiplin ya. Menurut Diajar Dewantara maupun menurut dari
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atas prinsip-prinsip mulia yang diharus seorang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh banyak orang bahwa nek tidak terlambat itu adalah hal yang baik. Nek menghormati orang itu adalah hal yang baik. Itu sudah orang sudah meyakini. Sebagai pendidik juga kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dorongannya dari dalam diri. Dia berangkat lebih awal agar tidak terlambat itu bukan karena takut dihukum, karena takut dimarahi, karena takut dipoin dan sebagainya. Tapi kalau dia tahu bahwa saya harus berangkat lebih awal karena saya tidak mau ketinggalan pelajaran, karena saya tidak mau menjadi orang yang tidak menghargai waktu. Itu tugas kita nanti menyadarkan anak agar tumbuh di sini. Nah, bagaimana selama berproses agar anak-anak itu memiliki motivasi atau dari student juga, apakah ada peran di situ? Peran itu apa? Karena sebenarnya anak itu kan dari rumah, sebenarnya dari rumah dengan berbeda. Ya, betul. Maka budaya positif ini nanti di akhir itu tidak hanya dilakukan di sekolah tapi harus pikiran. Maka sosialisasi dalam budaya positif tidak hanya guru saja, berarti ke anak juga ke orang tua. Jadi agar nyambung. Intinya wes di budaya positif tekan rumah. Jadi tahap awal Bapak Ibu, kita sadarkan diri dulu. Jika kalau nanti ke orang tua kan kita sudah siap. Oke. Teori motivasi. Jadi seorang berangkat tidak terlambat itu ada motivasi yang mendorong untuk dirinya atau tidak motivasi intrinsik atau ekstrinsik, kan? Setiap perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang tidak terlambat itu karena takut. Di poin itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia datang tidak terlambat itu karena takut nanti kalau dimarahin gurunya. Itu berarti masih ada dorongannya ketika dia berangkat lebih awal itu karena takut atau ketidaknyamanan. Tapi juga ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita terkait dengan penghargaan. Dia melakukan itu karena menoleh di JAP. Gitu ya. Tapi ada 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku nak segera itu manfaatnya saya sendiri. Aku mau menjaga tugas itu, ya kembali ke saya. Saya menghargai apa? Saya dalam proses dalam tugas. Jika masih motivasinya masih 2 ini, karena ada ketidaknyamanan, karena ingin mendapatkan imbalan, berarti itu adalah motivasi eksternal yang jika sudah ada motivasi yang muncul dalam dirinya itu berarti adalah motivasi. Inilah yang kita harapkan. Kalau bisa anak-anak jangan ada datang ke sini jangan karena ada ini, karena takut jika disalahkan, karena takut jika dihukum, atau karena ingin mendapatkan nilai bagus. Tapi kalau karena dia sadar bahwa dia sekolah untuk kebutuhannya sendiri, dia belajar untuk kebutuhannya. Jika motivasi eksternalnya masih terlalu kuat, maka harus dibuat sebuah keyakinan untuk menyadarkan. Maka perlu sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harus kita buat. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Dan jika itu adalah keyakinan sekolah ya, yang ada di sekolah itu nanti dia berbeda. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas lagi? Kita coba. Ini orang memakai masker itu. Dulu ketika COVID, kenapa kita mau memakai masker? Karena kita sadar butuh keselamatan ya. Sekarang kita tidak pakai masker lagi, karena sama. Contoh
pakai helm? Kamu udah selamat kan? Dan mungkin di sisi lain ada orang lain kenapa pakai helm itu karena takut ditilang polisi. Tapi kan mestinya kita pakai helm itu kan biar selamat. Anak-anak perlu kita sadarkan seperti itu. Kenapa kamu harus bicara dengan berbicara yang baik dengan guru? Karena untuk menghormati ada bentuk saling menghormati. Karena seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar menulis rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dan peraturan itu nanti tidak bisa. Tapi kalau dia sudah yakin bahwa oh aku nih bermasalah ini dan aku sehat. Contoh misalnya tidak ada apa, oh silakan memakai masker atau wajib memakai masker. Tanpa ada kesadaran kita bahwa itu adalah untuk kesehatan kita, kita mau memakai tidak akan memakai. Ya. Tapi karena kita sadar bahwa oh aku bermasker itu untuk melindungi diri saya sendiri agar saya sehat, maka butuh keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, anak-anak itu harus didorong untuk membuat sebuah keyakinan. Keyakinan kelas itu seperti apa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini masih umum ya. Keyakinan kelas berupa peraturan pernyataan-pernyataan yang besar yang diakui bersama. Misal ini ada hormat, ada kebersihan dan kenyamanan dan sebagainya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi kalimatnya harus dibuat kalimat positif bukan kalimat negatif. Misal tidak boleh berbicara kotor. Ya maka harus dibuat menjadi kalimat positif berbicara dengan salah. Itu sudah bentuk ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dibantu oleh semua warga kelas. Misal hormat itu kan sebenarnya masih luas. Bisa berbicara dengan baik dan sebagainya. Atau menghargai. Jadi kan dengan guru harus menghargainya dalam bentuk apa? Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai dengan sumber daya yang ada di lingkungannya. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan setelah pendapat. Jadi sebenarnya kalau membuat keyakinan kelas atau nanti keyakinan sekolah seperti yang diingat saya kemarin, kita buat dulu dengan bapak ibu, kita buat dulu dengan anak-anak. Nanti baru kita simpulkan bahwa keyakinan sekolah itu seperti itu. Yang lebih abstrak, yang lebih luas cakupannya. Menghargai itu kategorinya seperti apa saja. Kemudian bersedia tidak kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini opportunity ya sudah sesuai karena budaya sudah membudaya maka kita tingkatkan levelnya. Ini contoh keyakinan kelas di 10.2 hormat. Kami meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dia kalau berdebat ya seperti orang-orang itu kan menghormati barang milik orang lain. Kemudian kebersihan dan kenyamanan. Kami meyakini bahwa penting untuk menciptakan suasana kelas yang bersih, rapi dan nyaman. Tidak harus. Kalimatnya tidak harus seperti ini, tapi yang jelas positif. Positif, ya harusnya positif. Karena yang nanti jika kan ini hormat, kebersihan dan kenyamanan, maka ketika anak itu membuang sampah sembarangan, keyakinan kelas apa yang bisa dilakukannya? Tapi ya kebersihan dan kenyamanan yang kita belajar. Ketika anak itu berkata keras dengan temannya, berarti dia melanggar apa? Tidak menghormati teman. Untuk mengingatnya seperti itu. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas dan menciptakan budaya positif, kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kemarin di SRA sudah sempat disinggung oleh Bu Ani terkait tentang kebutuhan dasar. Tapi ada beberapa sedikit perbedaan dengan yang di SRA.
5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama kebutuhan bertahan untuk hidup. Misal dia harus makan, minum, takut jika dia dimarahi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misal ada anak yang tasnya dirusak oleh temannya kemudian minta agar diperbaiki lagi. Kenapa dia minta itu? Karena dia takut kalau sampai rumah dia dimarahi oleh orang tuanya. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar karena memang dia takut untuk dimarahi, kebutuhan untuk survive. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Ya ini yang harus kita gali dari anak-anak. Kenapa anak itu datang terlambat? Dia itu di rumah dengan siapa sih? Mungkin dia belum punya kasih sayang dan rasa sayang dan kasih sayang dan rasa memiliki. Mungkin tinggalnya dengan baik, sering bentak-bentak dan sebagainya. Sehingga dia di sini terbawa emosinya. Kita malah ada perbaikan. Oh udah ya. Sampai dimanja. Lanjut adalah kebutuhan anak kebebasan. Anak itu juga pengen bebas. Maka kenapa harus ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan apa yang bakat yang dia miliki. Karena dia butuh kebebasan juga. Dan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya pengen senang-senang juga. Kalau pelajaran sering lulus kan juga boleh dibuat senang. Maka harus ada senang-senang darahnya juga. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Dia merasa bahwa dia di sana adalah orang yang diakui keberadaannya. Dia di kelas adalah orang yang ada dalam bagian kelas itu. Itu adalah bagian dari penguasaan. Jadi dianggap ada di bagian kelas itu adalah sebuah kebutuhan dasar seorang anak. Kan kemarin ada kasus di kelas 6 itu katanya 11 katanya tidak mau sekolah karena dia tidak dianggap oleh teman-teman sekelasnya. Dia kalau mau kelompok temannya pada nggak mau. Nah, ini adalah satu. Maka saya bilang ke wali kelasnya, tolong bagian dengan bapak guru, jika membuat itu adalah sebuah tugas kelompok, jangan milih sendiri. Ada kalanya kita harus paksakan dia untuk menerima teman yang lain. Ada kalanya hal itu harus kita lakukan juga. Tapi ada kalanya kita juga membebaskan mereka untuk. Kalau anak-anak sudah saling memahami dan bisa menghargai temannya, apapun kondisi temannya tetap. Ini ya Bapak Ibu, ini yang perlu kita gali dari anak-anak. Ketika mereka berbuat salah itu, dia kebutuhan apa yang ingin dia capai. Karena kan yang namanya misal pemakan rokok dan sebagainya itu kan kadang alasannya simpel saja. Saya sudah pernah menjumpai anak yang merokok dan ngomong tidak apa-apa, biar keren saja. Nah ini kan yang ada kebutuhan yang ingin dia penuhi karena dia ingin terlihat keren gitu. Betul-betul. Maka ketika kita menjadi seorang guru untuk memastikan bahwa anak kita memiliki budaya positif dengan kebutuhan dasar yang mereka miliki, kita harus sadar dengan posisi kontrol kita. Bahwa dulu ada 5 posisi kontrol yang seringkali kita lakukan. Adalah 5 posisi kontrol menurut Gary Dosen dalam bukunya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin dan terlambat hadir 20 di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli makanan basket. 2 kali. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Posisi tertutup biasanya berjalan dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan dipandang. Jadi tanpa kita sadar. Jadi saya kemarin juga seperti tampar itu. Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gitu. Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Tidak ada lagi kalau diri terus bisa jadi kan kalau ibu bapak kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi kelas. Nah, Tapi itu tapi kan namanya semuanya akan itu. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembatasan besar, murid akan menganggap dirinya yang salah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah terkenal. Kalau lagi ya sayang. Iya Bu, merasa SKS ya kamu senang deket. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat karena ini masih golongan eksternal. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan pada guru-guru tertentu saja yang dekat dengan ini posisi pemantau atau monitor. Ibu, Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7, Ibu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Jadi saya harus tinggal kelas, terus jam istirahat. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, jangan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Ibu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer yang dia Ibu, Selamat pagi, Nare. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nare? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nare meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Nare bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau Nare komputer alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu menyenangkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang meminatkan Nare adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai akan melakukan Nare? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Nare akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari ibu dan Nare ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Nare agar tidak terulang bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Nare, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang untuk kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrolan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensi murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang mendekatkan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Hari kita beradaptasi bersama, kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Apakah posisi penghukum, atau membuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau sudah sampai di level manajer? Part 2. Oh, benar. Kalau saya memang rumah dari sama hari ini ya ada anak dari saya dan saya ada anak saya tahu yang tua ada tim kemudian maka saya ikutinya dari lama juga keluar pakai kelas terus kelas bulan lalu kelas saya memang keras itu, tapi saya sadar langsung sadar tidak orang yang dibuat sebenarnya tidak bakal saya beli. Jadi kalau saya pengen menghindari karena itu ada anak yang sangat berbahaya karena nggak tahu kalau sebenarnya sudah belajar keluar tempat saya bingung terus saya nggak langsung saya nggak langsung itu saya tidak maksudnya nanti saya karena itu mungkin ketika saya panggil dia mau apa itu maka pemerintahan sambil ini saya tahu di sini karena anaknya lagi rasa ini adalah saya panggil karena mama saya panggil saya ini baru tak dulu sebenarnya saya takut ketahuan kamu kan saya tahu ini kan dengan ini saya mau daripada kamu masih begini pada mereka tapi saya masih merasa bahwa saya memajukan antara hukuman karena sebenarnya tidak pas itu saya ambil sebenarnya anak itu sebenarnya malah dengan teman-teman itu ya di saya karena memang saya ambil karena apa ya saya malah akhirnya saya juga maaf ya kalau saya percaya antara saya sudah sempat ngomong-ngomong itu kan tidak tapi Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dalam materi sebenarnya di segitiga resolusi itu sudah masuk di langkah segitiga resolusi walaupun baru beberapa tahap saja. Nah, sebenarnya langkah penyelesaiannya ketika ada permasalahan nanti tahapannya ada. Idealnya adalah tadi dulu itu menjadi setelah proses adalah manajer. Tapi itu ideal. Tapi untuk mencapai level manajer itu sangat perjalanannya panjang sekali. Saya pun ketika mempelajari modul ini, saya tercatat, saya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Karena saya sering kali saya untuk menumbuhkan anak agar dia sebenarnya, apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu ya? Sekarang bersalah gitu, boleh atau tidak. Itu kan sebenarnya membuat mereka bersalah sebenarnya. Ternyata saya salah selama ini. Ya itu gitu. Artinya ini adalah bahan refleksi kita berada di posisi kontrol yang mana? Karena saya yakin antara guru satu dengan guru lain berbeda. Maka setelah kita tahu 5 posisi kontrol ini, yuk bareng-bareng kita berusaha menjadi posisi manajer atau setidaknya sebagai pemantau kita kasih konsekuensinya. Nah sekarang bedanya hukuman dengan konsekuensi begini dulu. Tadi yang namanya terlambat hukum ke lapangan basket suruh lari 2 kali itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Semisal anak itu datang saat pelajaran olahraga kemudian disuruh lari ke lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena itu berhubungan dengan pelajaran. Jadi yang namanya konsekuensi adalah setelah terhubung dengan apa yang kesalahannya itu namanya konsekuensi. Tapi kalau tidak ada
hubungannya itu bukan konsekuensi, itu adalah hukuman. Betul ya? Artinya kalau anak terlambat kemudian disuruh sholat itu sebenarnya hukuman, bukan konsekuensi. Kalau dia konsekuensi ya berarti nanti kamu pulang sekolah nambah jam untuk mengerjakan tugas. Atau enggak, kalau enggak nanti kamu nambah jam pekerjaan. Malah sudah. Masih repot nanti guru pikirnya, itu sebenarnya lebih jadi posisi kontrol guru yang baik dan ideal berada pada posisi kontrol manajer. Guru bantu murid untuk menemukan solusi atas kemampuan gitu. Jadi kamu pengen tidak pramuka, harusnya bagaimana? Itu akan disuruh berpikir di situ, biar dia menemukan solusinya. Menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta ide positif pada diri. Jadi dia suruh mengelola dia sendiri menyelesaikan permasalahan. Nah ini tadi yang sempat saya bilang adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada yang salah, jangan langsung dimarahi dan sebagainya. Kita restitusi dulu agar dia kembali kelompoknya itu bukan sebagai orang yang gagal, tapi orang yang sudah kembali dengan keyakinan yang baru, keyakinan yang baik yang sudah dia yakini. Segitiga itu adalah 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misal tadi si Raka ya sudah. Ketika konangan dia mau bolos Raka, kenapa kamu kok bolos? Saya nggak ingin itu pramuka, yang tidak itu dari pramuka dia bukan kamu. Orang lain juga. Jadi dia berarti yang salah itu bukan hanya saja, bukan hanya saya saja. Misal pelanggar yang sering melanggar itu tidak hanya kamu saja, banyak yang lain melanggar. Kan? Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi agar dia merasa bahwa tidak hanya dia saja yang salah seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah dalam tahap menstabilkan identitas. Posisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kok kamu main bolos? Mesti kamu punya alasan kan? Kok kamu terlambat kenapa? Pasti punya alasan untuk terlambat itu kan? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah orang yang lebih adakah yang lebih efektif untuk dilakukan selain itu? Yang berikutnya adalah selanjutnya menanyakan keyakinannya. Nek kamu bolos, nek kamu terlambat, keyakinan apa yang tidak kamu kemudian kamu tambah? Oh kalau saya terlambat karena lain tadi, saya tidak menghargai, saya tidak menghargai waktu. Maka ketika dia sudah menjawab itu, langkah apa kamu untuk memperbaikinya? Dia memberikan solusinya sendiri. Itu adalah tahap segitiga restitusi. Ini bagaimana langkah kita untuk menangani ketika anak ada sebuah kasus ya. Artinya anak apa? Iya, harus terbangun keyakinan bersama. Maka langkah pertamanya adalah membuat keyakinan sekolah, membuat keyakinan sekolah. Setelah itu nanti akan didigasnya akan bisa berlangsung dengan itu. Ini untuk langkah-langkah sedikit. Stop, aku banget. Masa aku dikatain prokin? Apa? Ya aku marah, aku udah dikatain di depan kelas. Aku banget. Oh begitu, dia pasti memang besar. Maka juga akan marah apabila ada yang membuka. Ini besar kan terus kemana? Kamu mau nggak? Biasanya aku suruh saya mereka apa? Aku banget. Saya cuma kerja. Oh begitu.
kita ngomong itu hanya satu alasan tertentu. Karena mulai Iya Pak, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri Pak, masa saya dituntut kampungan? ya paling lah mempertahankan adalah sesuatu yang penting ya. Untung kamu tidak memiliki gambaran. Ini yang kita lakukan. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membuka saja. Tidak dulu sepada Pak, saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang ada kaitan jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau tujuan. Enggak Pak, capek Pak, belum marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak berbuat sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu mungkin buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling kita. Namun ada juga keyakinan yang harus mengerti yang perlu kita jalankan. Mungkin ada kesenangan. Ya, saya bisa untuk aktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, melalui keputusan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan menjadi proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan nyaman. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi kalau kamu bersabar kan jadi pinak kok. Itu. Jadi, Ingatkan. monggo. Kalau ingat, aku bilang di salah sekolah atau seperti yang kita punya HTSP. Artinya sesuai dengan kondisi anak dan anak-anak. Saya begitu. Misalnya saya menghadapi soal hidup, lalu saya mengatur kelas hidup. Saya memilih kan menjadi bagaimana seperti ini karena mereka ada tambahan. Saya tidak mengerti itu, tapi tidak ada dorongan untuk berani gitu. Apakah ini memang betul harus atau dengan bumbu yang keinginan yang lain gitu. Itu kalau ada misalnya ada SPB itu kan dari kondisi siswa atau sekolahnya itu akan gimana gitu kan. Sebenarnya penyelesaian kasus terkait dengan segitiga itu adalah langkah yang terbaik dari tertentu gitu. Memang tidak semua kasus bisa kita selesaikan dengan 3 tahap ini. Mungkin yang kasus ringan cukup dengan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan sudah cukup. Tapi kasus seperti yang Bu yang katakan tadi ya, sekitar sebulan. Jika kita sudah berusaha seperti ini, maka juga harus ada langkah yang sama ketika dia dibentuk. Yang salah kan itu kita. Jadi kita sudah mulai melakukan ini, tapi kadang di rumah belum. Maka ini pusat pendidikan adalah masyarakat, keluarga dan sekolah itu harus saling berkolaborasi. Tidak bisa terpisahkan ini. Nah, maka kalau kita belum bisa sampai dengan kasus segitiga diskusi untuk menyelesaikan masalah ini, kita kembali ke slide yang awal tadi bahwa hukuman itu adalah langkah terakhir ketika segala tindakan sudah tidak dapat dilakukan. Karena mungkin belum terjadi antara kebersamaan antara sekolah, masyarakat dan karena ini bukan hanya tanggung jawab instansi saja gitu. Ini tanggung jawab. Ini ada satu kasus, tapi karena waktunya sudah kedua, Anda adalah wali kelas 9 SMP Pelindung. Suatu hari saat dia belajar mengajar sudah selesai, Anda dihampiri oleh salah satu guru yaitu Pak Basri. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda yaitu
beberapa kali terjadi izin ke Thailand. Ketika ditanya alasannya kita selalu bilang pembeli. Setiap kali kita izin ke Thailand pun selalu diiringi dengan tawa dari teman-temannya. Beberapa guru berkata bahwa Pak Basi bahwa mereka mengeluarkan kita untuk pergi ke unit kesehatan sekolah, namun ditolak oleh kita. Anda mengerti dengan situasinya dan nantinya memutuskan untuk berbicara dengan kita. Keesokan harinya Anda minta waktu dengan kita untuk diskusi dan mengklarifikasi laporan dari Pak. Kira-kira langkahnya dengan memikirkan gambarannya, mulai ngomongnya kalau kita bagaimana dengan segitiga diskusi tadi. Nanti mungkin besok kalau ada kasus bisa sedang mencoba menggunakan segitiga diskusi. Kami yang bilang dua, ketika ada anak bermasalah kok kalian dua itu langsung bareng-bareng segitiga diskusi. Yuk, salah satu sebenarnya sih oke. Jadi anak juga tidak merasa takut dan dia malah mengucapkan terus jadi sebenarnya. Cuma itu lagi sedikit. Ya mungkin belum bisa efektif karena keyakinan kelas kita memang kurang. Itu Bapak Ibu Guru, mungkin ada saran atau kritikan kami. Karena waktunya terlalu dibagi ya mungkin hanya setelah ini belum akan nyata Ya dengan sekolah kita juga proses penerapan apa dari itu juga ada pada mereka. Mereka akan kita bedakan bersama karena ini adalah langkah besar kita untuk menuju SRA. Terima kasih Bapak Ibu. Dan mungkin kan Pak, Ya. semoga semua guru itu kita begini. Ini sangat luar biasa untuk belajar selama ada kejuaraan itu biar saya itu segar atau dengan saya tidak saja dulu pada saya nggak maksudnya kan itu gitu. Misalnya saya pakai, misalnya kalau semua ibu berada di sini seperti ini, semua semoga belajar anak saatnya juga saya sendiri diseminasi seperti ini di sana sangat sering itu sangat membantu pembelajaran bersama. Mungkin saya buka ini so buka ini lewat dulu sebenarnya ternyata pemahaman nah yang sekilas itu akan dari ketika berpikir dalam seperti apa dan sangat membantu. Terima kasih banyak Mas Ferry luar biasa ini. Memang saya akan selalu berencana setiap ada teman yang mengikuti kegiatan itu ya diseminasi lah. Saya selalu buka untuk menyediakan waktu diseminasi lah. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Insya Allah untuk materi dengan 5 CGP yang di ruang yang berbeda sama, materinya sama. Jadi karena kemarin sudah ada sempat penyamaan persepsi dengan 5 CGP bahwa nanti langkah penyampaiannya seperti ini dan itu saja. Terima kasih. Tadi kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.